Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi matriks. Nah, materi matriks ini materi di matematika kelas 11. Oke, langsung saja kita simak. Yang pertama, apa itu definisi dari matriks? Nah, jadi matriks itu sendiri adalah bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian setelah matriks ada yang namanya ordomatriks. Nah, berikutnya ada ordomatriks. Nah, ordomatriks adalah ukuran matriks yang ditentukan dengan banyaknya baris dan juga banyaknya kolom. Oke, misalkan contohnya ada matriks A, isinya adalah 1, 2, 0, 3. Nah, matriks A ini terdiri dari dua baris, yaitu ini yang dinamakan baris ke-1, ini yang dinamakan baris ke-2. Nah, juga terdapat dua kolom, yaitu ini kolom pertama dan juga ini kolom kedua. Nah, lalu ordomatriks dari matriks A itu dituliskan 2 kali 2. Artinya terdapat dua baris. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya elemen matriks. Nah, elemen matriks adalah bilangan yang menjadi anggota dari matriks tersebut. Oke, kita lihat di sini ada matriks A, isinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, elemen dari matriks A dituliskan EIJ, di mana I-nya adalah menyatakan baris dan J-nya adalah menyatakan kolom. Oke, di sini isinya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian elemen baris pertama dari matriks A dituliskan E1J, yaitu kita lihat baris pertama berarti 1,2. Kemudian elemen kolom pertama dari matriks A dituliskan EI1, yaitu 1 dan 3. Lalu berikutnya ada kesamaan matriks. Nah, dua buah matriks dikatakan sama jika syaratnya itu yang pertama, jelas ordo dari kedua matriks harus sama. Yang kedua, elemen seletak pada kedua matriks sama. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Saya punya dua matriks, katakanlah matriks A, isinya adalah 1, kemudian setengah, kemudian 2, lalu 3. Dan satu lagi yaitu matriks B, isinya adalah sin 90 derajat. Kemudian sini akar dari 1/4. Kemudian ini akar dari 4.
Dan ini misalkan 3 logaritma 27. Oke, kita lihat matriks A dan matriks B. Ini sama-sama berordo 2 kali 2. Matriks B juga ordo 2 kali 2. Kemudian di sini elemen seletak kedua matriks sama. Nah, di sini 1 sama dengan sin 90 derajat. Kemudian setengah sama dengan akar 1/4. Kemudian 2 sama dengan akar 4. Dan 3 sama dengan 3 logaritma 27. Oke, berikutnya ada contoh soal. Di sini misalkan jika 4 pangkat x plus 2y kemudian 0, 2, 3x min 2 sama dengan 8027. Yang ditanya adalah berapa nilai x ditambah dengan y. Oke, kita jawab. Nah, di sini kita bisa cari tahu dulu berapa nilai x-nya dari persamaan ini. 3x min 2 akan sama dengan 7. Nah, 3x dikurang 2 sama dengan 7. 3x sama dengan 7 ditambah 2 adalah 9. Berarti x-nya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, setelah diperoleh x-nya sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan 4 pangkat x plus 2y. Sehingga menjadi 4 pangkat 3 tambah 2y sama dengan 8. Oke, kita ingat lagi materi eksponen di video sebelumnya. Nah, 4 itu bisa diubah jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 tambah 2y sama dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Oke, sehingga menjadi 2 pangkat 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 2y 4y sama dengan 2 pangkat 3. Oke, karena bilangan dasarnya udah sama-sama 2 berpangkat, berarti boleh kita hilangkan. Nah, sehingga menjadi 6 ditambah 4y sama dengan 3. 4y sama dengan 3 dikurang 6 negatif 3. Berarti y nya adalah negatif 3/4. Nah, sehingga yang ditanya nilai x plus y. Maka x plus y sama dengan 3 ditambah dengan negatif 3/4. Oke, kita sama menyebut berarti per 4 dikali 3 12. Ini menjadi negatif 3. 12 kurang 3 adalah 9/4. Oke, berikutnya ada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks 0, yaitu matriks yang entry-nya berupa 0, 0, 0, 0. Nah, contoh lainnya misalkan dalam matriks 3 kali 3 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, kemudian yang kedua ada matriks baris. Nah, matriks baris adalah matriks yang ditulis dalam bentuk baris. Contohnya 1, 2, atau enggak 1, min 1, 2. Kemudian yang ketiga ada matriks kolom, yaitu matriks yang ditulis dalam bentuk kolom. Contohnya 1, 2, 1, 2, 1 dan seterusnya. Oke, yang keempat ada matriks persegi. Nah, matriks persegi ini ordernya khusus, yaitu misalkan 2 kali 2 dan 3 kali 3 atau 4 kali 4. 0, 1, 2, 1, 1, min 1. Oke, itu contoh dari matriks persegi. Jadi khusus ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, yang berordo n kali m. Nah, itu dinamakan matriks persegi. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu ada matriks konstanta. Nah, matriks konstanta itu biasanya dinyatakan dalam bentuk misalkan 1, 0, 0, 1.
atau enggak misalkan 2 0 0 2. Nah, jadi khusus diagonal utamanya sama dengan 0. Oke, kemudian matriks identitas, yaitu contohnya misalkan 1 0 0 1, atau enggak misalkan 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, ciri dari matriks identitas yaitu diagonal utamanya 1 ya, dan sisanya diisi dengan angka 0. Oke, berikutnya ada transpose matrix. Nah, jadi apa itu transpose matrix? Yaitu merubah baris menjadi kolom atau sebaliknya. Nah, kita lihat contohnya, misalkan ada matriks A, isinya adalah 1 2 3 1 2 1. Oke, simbol dari A transpose. Jadi kita lihat di sini ada 2 baris dan 3 kolom. Maka matriks transposnya berubah menjadi, sini baris pertama berubah menjadi kolom pertama. Di sini 1 2 3, dan baris kedua berubah jadi kolom kedua, yaitu 1 2 1. Ya, berikutnya ada perkalian skalar dengan matriks. Artinya mengalihkan skalar dengan semua elemen dari matriks tersebut. Nah, misalkan contohnya matriks B, isinya adalah 1 3 5 7. Nah, yang ditanyakan misalkan berapa hasil dari 3B. Berarti kita mengalihkan 3 dengan matriks tersebut, yaitu 1 3 5 7. Nah, hasilnya adalah 3 dikali 1 adalah 3, 3 dikali 3 9, 3 dikali 5 15, 3 dikali 7 21. Oke, jadi seperti itu perkalian skalar dengan matriks. Oke, berikutnya penjumlahan atau pengurangan matriks. Nah, kita lihat contohnya di sini ada matriks A, isinya adalah A B C D. Kemudian ada matriks B, isinya adalah E F G H. Yang ditanyakan, misalkan yang pertama berapa matriks A ditambah B. Berarti tinggal kita jumlahkan, A ditambah E, kemudian B ditambah F, kemudian C ditambah G, lalu D ditambah H. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya berapa A dikurang 2B misalkan, berarti A nya adalah A, kemudian dikurang 2E, lalu sebelahnya adalah B dikurang 2F, bawahnya C dikurang 2G, sebelahnya D dikurang 2H. Ya, jadi seperti itu penjumlahan atau pengurangan matriks. Berikutnya perkalian matriks dengan matriks. Nah, di sini saya mempunyai istilah baskom ya. Jadi baskom itu apa? Yaitu baris dikali kolom. Jadi baskom itu adalah baris dikali dengan kolom. Nah, seperti apa untuk mengalihkannya? Kita lihat contoh berikut. Ada matriks A, isinya adalah A B C D, dan matriks B, isinya adalah E F G H. Yang ditanyakan berapa hasil dari A dikalikan B. Berarti kita tulis dulu, yaitu A B C D dikali dengan E F G H. Nah, hasilnya adalah, berarti kita lihat di sini
baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Berarti menjadi A dikali E ditambah B dikali G. Kemudian sebelahnya yaitu A dikali F ditambah B dikali H. Kemudian bawahnya yaitu C dikali E ditambah D dikali G. Kemudian sebelahnya yaitu baris kedua dikali kolom kedua. Berarti C dikali F ditambah D dikali dengan H. Jadi kesimpulannya, misalkan saya punya matriks A M kali N, kemudian matriks B N dikali P menghasilkan matriks C. Nah, hasilnya adalah matriks berordo M dikali P. Jadi syarat dua matriks bisa dikalikan yaitu kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi dalam kata lain di sini harus sama. Oke, berikutnya kita harus tahu juga apa saja sifat dari perkalian matriks. Yang pertama, A dikalikan B itu tidak sama dengan B dikalikan A. Jadi perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Dan sifat yang kedua yaitu A dikali identitas sama dengan identitas dikalikan A sama dengan matriks A itu sendiri. Oke, kemudian sifat yang ketiga yaitu A dikali B kemudian dikali C itu akan sama dengan A dikali B dikali dengan C. Oke, kemudian sifat yang keempat yaitu A dikali B ditambah C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Oke, kemudian sifat yang kelima yaitu A dikali B transpos itu sama dengan B transpos dikali dengan A transpos. Ya, berikutnya ada determinan matriks, yaitu suatu skalar pada matriks persegi atau yang berordo 2x2 yang merupakan nilai dari operasi tertentu terhadap elemen dari matriks persegi. Nah, simbol dari determinan matriks biasanya dituliskan determinan A atau bisa juga dituliskan seperti ini. Nah, itu adalah simbol dari determinan matriks. Oke, misalkan ada matriks A, isinya adalah A, B, C, D, maka determinan dari matriks A itu perkalian antara A dikali B dikurang dengan B dikali C. Oke, kita contohkan soal. Misalkan ada matriks A, isinya adalah 1, 3, 5, 7. Nah, berapa determinan dari matriks A? Berarti 1 dikali 7 sama dengan 7 dikurang 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Oke, kalau tadi sebelumnya determinan matriks berordo 2x2, nah sekarang gimana caranya untuk determinan matriks dengan ordo 3x3?
Nah, contohnya seperti berikut. Misalkan matriks A, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, berapa determinan dari matriks A? Nah, ini kita kenal dengan istilah cara Sarus. Jadi dengan menggunakan cara Sarus. Nah, caranya adalah dengan menuliskan dua kolom pertama dari matriks A. Oke, sehingga ini saya tuliskan ulang menjadi sini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian dua kolom pertama dari matriks A kita salin ulang. Di sini berarti A, D, G, di sini B, E, H. Nah, cara mengalihkannya adalah kalikan ke bawah. Jadi serong ya. Jadi yang pertama seperti ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi hasilnya adalah A dikali E dikali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Nah, itu untuk yang penjumlahannya. Sekarang untuk yang pengurangannya berarti arah yang sebaliknya. Dimulai dari C, berarti C kali E kali G yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, kemudian dikurang, yaitu C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I. Nah, jadi seperti itu untuk mencari determinan matriks 3 kali 3 dengan cara Sarus. Ya, berikutnya sifat-sifat dari determinan. Nah, apa saja yang menjadi sifat-sifat dari determinan? Oke, kita lihat di sini sifat yang pertama, determinan dari A transpose itu sama dengan determinan A. Kemudian sifat yang kedua, determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Kemudian sifat yang ketiga yaitu determinan K dikali matriks A sama dengan K pangkat N dikalikan determinan A. Nah, jika matriks A ini berordo N kali N. Jadi kalau misalkan K-nya adalah 2, kemudian matriks A-nya berordo 2 kali 2. Nah, berarti jadinya 2 pangkat 2 dikali determinan matriks A. Oke, kemudian sifat yang keempat yaitu determinan A dikali B sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Kemudian sifat yang kelima yaitu determinan A pangkat N itu sama dengan determinan A dipangkatkan N. Oke, berikutnya inverse matrix. Nah, inverse matrix ini terdefinisi hanya untuk matriks persegi. Artinya matriks yang berordo N kali N. Oke, secara rumus bisa kita tuliskan seperti ini. Misalkan ada matriks A, isinya adalah A, B, C, D. Maka inverse dari matriks A, nah simbolnya seperti ini, A pangkat negatif 1. Ini simbol dari inverse matriks A. Itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin dari matriks A.
Nah, yang kita masukin berarti 1 per determinannya adalah AD dikurang BC dikalikan dengan adjoint. Adjointnya dari matriks A adalah A sama D, tinggal tukeran tempat. Di sini D, sini A, B sama C dikali negatif. Nah, jadi seperti itu rumus dari inverse matriks. Oke, juga matriks ini ada inverse-nya ya. Jadi matriks ini ada inverse-nya. Nah, jika determinannya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau determinannya 0, pasti inverse matriksnya tidak ada. Ya, seperti itu. Berikutnya sifat dari inverse matriks. Sifat yang pertama, A dikalikan A inverse itu sama dengan A inverse dikalikan A sama dengan identitas. Oke, itu sifat yang pertama. Terus sifat yang kedua yaitu A dikali B inverse itu sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Jadi posisinya dibalik ya. Oke, sifat yang ketiga yaitu A inverse sama dengan B. Nah, maka bisa kita tulis kalau mencari A itu sama dengan B inverse. Jadi tanda inverse-nya pindah ke sebelahnya. Dan sifat yang keempat yaitu A dikali X sama dengan B, maka untuk mencari nilai X kita lihat nih posisi A-nya adalah sebelah kiri dari matriks X. Nah, berarti di sini juga posisikan A inverse-nya juga sebelah kiri dari matriks B. Nah, dan sifat yang kelima yaitu X dikali A sama dengan B, maka X-nya sama dengan B dikalikan A inverse. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya soal-soal. Kita lihat soal yang pertama. Hasil kali matriks BA dikali B ditambah A inverse dikalikan B inverse sama dengan. Oke, ini saya ambil dari soal UMPTN tahun 2000. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kita lihat dulu di sini, berarti matriks B dikali A dikalikan, nah ini B dikali B inverse, B dikali B inverse ditambah A inverse dikali B inverse. Nah, sama dengan ini, tulis ulang, B dikali A dikalikan B dikali B inverse adalah identitas, ditambah ini A inverse dikali B inverse samanya dengan B dikali A inverse. Nah, jadi hasilnya BA dikali I sama dengan BA ditambah BA dikali BA inverse sama dengan identitas. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Ya, untuk soal nomor 2 seperti berikut. Diberikan matriks A seperti ini dan matriks B seperti ini. Jika determinan A sama dengan determinan B, maka nilai X sama dengan berapa? Nah, ini soal UMPTN tahun 1999. Nah, bagaimana caranya? Kita cari dulu masing-masing. Berarti determinan A tadi rumusnya AD dikurang BC. Berarti 5 plus X dikali 3X menjadi 15X ditambah 3X kuadrat dikurang X dikali 5 menjadi 5X sama dengan matriks B, determinannya adalah 9 kali 4 36 dikurang min X kali 7 min 7X. Nah, ini selesaikan menjadi 3X kuadrat ditambah ini menjadi 10X sama dengan 36 ditambah 7X.
kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi 3x kuadrat ditambah 10 kurang 7 3x dikurang 36 sama dengan 0. Oke, kita bagi 3 menjadi x kuadrat ditambah x dikurang 12 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi x plus 4 dikali x min 3. Nah, maka kita peroleh nilai x sama dengan negatif 4 dan nilai x sama dengan 3. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Ya, untuk soal yang ketiga seperti berikut. Yang ditanya adalah A plus B dikali A min B dikurang A min B dikali A plus B. Oke, kita kalikan satu persatu. A dikali A menjadi A kuadrat, kemudian dikurang A dikali B ditambah B dikali A dikurang B kuadrat dikurang dengan A dikali A adalah A kuadrat, A dikali B ditambah AB, B dikali A dikurang BA, in B kali B dikurang B kuadrat. Nah, hasilnya adalah A kuadrat dikurang AB ditambah BA dikurang B kuadrat min A kuadrat min kali AB berarti min AB plus BA ditambah B kuadrat. Nah, kita lihat di sini ada unsur yang saling menghilangkan, yaitu A kuadrat dengan negatif A kuadrat, kemudian negatif B kuadrat dengan positif B kuadrat. Nah, berarti sisanya adalah min AB dengan min AB, berarti min 2AB, kemudian plus BA dengan plus BA, berarti plus 2BA. Oke, duanya saya keluarkan, berarti 2 dikalikan, ini saya posisinya balik ya, berarti jadi BA dikurang AB. Ya, tinggal kita cari berapa perkalian B kali A dengan A kali B. Nah, di sini saja saya buat catatan. Berarti kalau B dikali A, berarti matriksnya adalah 0 1 1 0 dikalikan 1 1 min 1 1. Nah, sama dengan 0 min 1 berarti min 1. Ini 0 tambah 1 1 1 dikurang 0 1 1 tambah 0 1. Nah, kemudian cari lagi A dikali B, berarti 1 1 min 1 1 dikalikan 0 1 1 0. Hasilnya adalah 0 tambah 1 1 1 tambah 0 1 0 tambah 1 1 min 1 tambah 0 min 1. Oke, maka hasilnya adalah sama dengan 2 dikali B kali A, berarti tuliskan min 1 1 1 1 dikurang AB 1 1 1 min 1 sama dengan 2 dikali min 1 min 1, berarti min 2 1 dikurang 1 0 1 dikurang 1 0 1 dikurang min 1 2. Nah, kalau duanya saya keluarkan, berarti 2 dikali 2 kali min 1 0 0 1 sama dengan 4 dikali min 1 0 0 1.